Shalom, rekan-rekan PPGT, Jemaat Panpan, apa kabar? 2 bulan kita tidak beribadah bersama-sama melalui persekutuan PPGT, tetapi hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah online dari rumah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita dengar pujian Satu Hal Yang Kurindu. Ya, rekan-rekan PPGT, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Tapi sebelumnya, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Pimpinan dan penyertaan Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan dan alami. Meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama sebagai satu persekutuan, tetapi kami bersyukur bahwa kami masih dimungkinkan untuk boleh berjumpa, bertemu dengan Tuhan melalui ibadah online pada sore hari ini. Kami akan melandasi ibadah kami dengan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau telah persiapkan dengan segala keterbatasan ini, mari Engkau pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap. Amin. Iya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada sore hari ini terambil dari Mazmur 31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 31, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada aku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian firman Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rekan-rekan pemuda, dari bacaan kita sore hari ini, dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 9, disimpulkan dalam satu tema, menjadi batu hidup. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, apakah kalian tahu ada masa yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup manusia, di mana masa itu dialami dan dirasakan oleh semua orang tanpa memandang status. Masa apakah itu? Ya, betul. Masalah. Semua orang pasti punya masalah. Pejabat, rakyat jelata, tua, muda, kaya, miskin, yang sehat, yang sakit, pekerja, pengangguran, semua punya masalah. Tapi yang terpenting bukan masalah itu, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Tentu ada berbagai cara yang dilakukan untuk menyikapinya.
Ada yang bersikap pasrah, tetapi tidak jarang pula ada yang menyikapinya dengan tegar. Ada yang meratapinya, tetapi ada juga yang berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Raja Daud yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, raja yang begitu dikagumi dan menjadi pahlawan bagi bangsanya, dan hidupnya terjamin dengan segala harta yang melimpah, juga pernah mengalami masalah. Daud melihat bahwa tidak ada kekuatan dalam dirinya yang dapat menolongnya. Daud tetaplah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam menghadapi masalah. Itulah kita manusia. Sehebat dan sekuat apapun kita, ada saat-saat tertentu di mana kita tidak berdaya dalam menghadapi masalah. Namun menarik bahwa Daud tidak memfokuskan dirinya pada masalah yang ia alami, tetapi Daud fokus dan berserah melalui permohonan doa kepada Tuhan yang ia percayai adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Daud yakin betul bahwa kekuatan yang dapat membebaskannya dari masalah hanya dari pihak yang kuat dan perkasa. Oleh karena itu, ia tidak takut dengan ancaman apapun yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dengan iman, ia berkata dalam ayatnya yang ke-9 dalam pembacaan kita, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dan semua orang sedang menghadapi masalah yang berat, yaitu dampak dari pandemi COVID-19, di mana seolah-olah virus ini sedang mengikis sendi-sendi kehidupan yang membuat kita tidak berdaya dan terancam. Semua orang fokus memberantas virus ini, termasuk saya, termasuk rekan-rekan pemuda. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk memiliki keyakinan iman seperti Daud, untuk belajar memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan yang adalah batu hidup yang sudah menghidupkan kita. Dia adalah perlindungan dan kubu pertahanan kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah ketika kita mengikuti Dia. Berlindunglah kepadanya, berteduhlah di bawah kasih-Nya, maka engkau tidak akan takut, karena Ia akan memberikanmu kekuatan dan hikmat untuk menghadapi keadaan di sekitarmu. Sekaligus dalam situasi ini, mari kita tetap memberi diri untuk menjadi batu hidup bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita saling menguatkan, kita saling memberi semangat,
karena Tuhan kita adalah bukit batu dan perlindungan bagi kita semua. Selamat menjadi batu hidup. Semangat kau anak muda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Tidak sedetik pun dari kehidupan kami Tuhan tinggalkan kami.
Tuhan tetap setia dalam segala situasi dan kondisi apapun yang sedang kami alami sekarang ini. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah ibadah online kami pada sore hari ini, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi bekal kami untuk menjalani masa-masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini, untuk tetap menaruh harap kepada Engkau yang adalah batu hidup kami, yang menjadi kekuatan, menjadi perlindungan dan tubuh pertahanan bagi kami. Ajar kami juga untuk senantiasa menjadi batu hidup bagi sesama kami, sehingga hidup dan kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk senantiasa memahami, mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai seorang pemudamu, sebagai persekutuan pemuda di Jemaat Pantan, kami datang membawa keberadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Ajar kami untuk tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Mari Tuhan nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami. Tetap berkati pemerintah kami dari pusat hingga pelosok tanah air, Bapak Jokowi, Bapak Nurdin, Bapak Niko bersama dengan jajarannya dalam memikirkan berbagai cara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berkati mereka dalam berbagai cara juga untuk mencegah virus corona ini berkembang. Tetap anugerah hikmat, kebijaksanaan, kekuatan kepada mereka. Berkati para medis yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal bahaya, berjuang untuk menghentikan virus ini berkembang. Berkati semua orang yang terlibat, yang berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Berkati Bapak Pendeta Petra bersama dengan keluarga, berkati penatua, diaken, pengurus OIG yang ada di jemaat kami. Kita berkati mereka sehingga tetap diberi kekuatan, kesehatan, sehingga mereka pun boleh memikirkan berbagai cara, sehingga pelayanan-pelayanan pemberitaan firman-Mu boleh sampai ke rumah-rumah. Dan kami semua semakin menyadari, semakin merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir bersama dengan kami. Ya Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk persekutuan kami, PPGT Jemaat Pantan. Meskipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan kami untuk bertemu, tetapi kami percaya dan yakin kami satu di dalam doa-doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Mari Engkau tetap berkati kami dalam tugas dan pekerjaan kami, berkati dalam pendidikan kami, bahkan sementara beberapa sedang mengikuti semester. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati kami yang harus kehilangan pekerjaan karena situasi dan kondisi saat sekarang ini. Berkati kami yang harus dirumahkan, karena kami percaya ini adalah proses yang harus kami jalani. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, akan menguatkan kami senantiasa untuk terus berjuang, untuk tetap yakin dan percaya bahwa yang terbaik Tuhan pasti berikan. Berkati kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan kami. Jika kami ada di antara kami yang mengalami pergumulan masalah yang cukup berat, Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik. Biarlah situasi dan kondisi ini boleh cepat berlalu, dan kami boleh sama-sama kembali beribadah, menaikkan pujian dan syukur kami sebagai satu persekutuan. Kita berkati orang tua kami dalam segala keberadaan hidup mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan tetap jaga, lindungi, pelihara kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman PPGT Jemaat Pantan, situasi dan kondisi sekarang membuat kita tidak berdaya.
Ada beberapa teman-teman kita yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus kehilangan penghasilan, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Ada Tuhan yang akan menjadi kubu pertahanan kita, yang akan menjadi perlindungan kita. Karena itu semangat kok, jangan loyo-loyo, tetap di rumah. 2 bulan, 3 bulan cukup untuk istirahat. Bulan keempat maju terus dan harus lebih dari sebelumnya. Semangat kok teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi?